Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Saiful Zaman. Baru-baru ini kami channel Saiful Zaman mendapatkan sebuah WhatsApp dari salah satu sahabat anggota Komando Menangkan Anies Baswedan. Pesan tersebut berisikan sebuah video di mana di sana ada seseorang yang menceritakan bagaimana kondisi rumah Anies Baswedan saat ini. Di video tersebut kita bisa melihat betapa asrinya rumah Anies Baswedan. Sederhana, tapi terlihat menyejukkan dan juga nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang lagi berada di rumahnya Bapak Anies Baswedan yang Gubernur DKI, insya Allah Presiden RI 2024. Inilah perkarangan rumahnya Bapak Anies Baswedan. Semuanya sangat indah sekali, dan ini beberapa tamu-tamu yang siap untuk silaturahmi dengan Pak Anies Baswedan. Ini rumah beliau, sangat sederhana, indah, tapi nyaman sekali. Kepada masyarakat Indonesia, contohlah kesederhanaan beliau dan contohlah dia sebagai figur, tokoh dan calon presiden yang tepat untuk negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jujur aja beberapa kali pernah mengunjungi rumah politisi-politisi di Indonesia, dan yang saya lihat wajar saja seandainya rumah mereka ini terlihat seperti istana, megah, bahkan terlihat ukiran-ukiran ala-ala Renaissance yang indah. Saya sebagai rakyat jelata memaklumi saat melihat rumah seorang politisi seperti itu. Tapi rumah Anies Baswedan ini Indonesia banget, nggak ada Renaissance-nya. Terbuat dari kayu, tidak terlalu besar, halamannya luas, asri, terdengar suara cuitan-cuitan burung. Ya, bagi saya rakyat jelata, rumah ini adalah rumah yang sangat ideal dan cukup saya idam-idamkan. Nah, ada informasi tambahan dari Jakarta1.com. Jadi, katanya rumah Anies Baswedan ini tidak hanya sederhana, tapi juga terletak di sebuah jalanan yang cukup sempit, di mana jalanan itu hanya cukup untuk satu mobil, sehingga mobil nggak bisa perwis. Kalau mau lewat depan rumahnya Anies Baswedan ini harus gantian. Dan masih dari artikel yang sama, kan biasanya di rumah politisi, pejabat, gubernur, bupati ini pasti ada petugas Satpol PP-nya, ada mobil patwalnya. Tapi ini depan rumah Anies Baswedan, di halamannya, di parkirannya ataupun di jalanannya sama sekali tidak ditemukan petugas Satpol PP ataupun mobil patwal. Nah, di rumah Anies ini ada sebuah pendopo, di mana di pendopo tersebut ini terlihat banyak sekali buku. Jadi pendoponya lebih kelihatan mirip perpustakaan daripada pendopo tempat istirahat. Ya memang yang namanya orang-orang pintar, orang-orang berkualitas, ini senang baca rata-rata. Dan mereka adalah orang-orang yang kemampuan literasinya ya baik. Karena kan memang kemampuan literasi seseorang terlihat dari saat dia berujar, berkata-kata. Ya karena dengan dia banyak membaca, dengan dia meningkatkan terus kemampuan literasi, otomatis akan terlihat kepintarannya depan rakyat jelata, depan semua orang. Dan tentu saja bermanfaat untuk dirinya sendiri. Saya ingin mengutip kata-kata Rocky Gerung, di mana kata-kata itu cukup menghibur saya sebagai orang yang pendidikannya tidak tinggi, tidak sampai bangku kuliah. Di mana Rocky Gerung mengatakan kalau ijazah tidak menentukan seseorang itu cerdas ataupun pintar. Kecerdasan seseorang, kepintaran seseorang akan terlihat di saat dia berbicara. Nah, kecerdasan Bapak Anies ini kan kita juga bisa lihat saat dia berbicara. Dan kecerdasan, kepintaran yang dimiliki oleh seseorang itu hanya bisa didapatkan dengan minat baca seseorang. Apabila saya yang tidak berpendidikan tinggi ingin mencapai kualitas yang ya 10%-nya Anies Baswedan mungkin,
ya saya harus baca. Lagian kan sekarang baca gampang ya, di internet juga kita bisa baca. Banyak bacaan-bacaan bermanfaat yang bisa kita temukan di internet. Apalagi sekarang di YouTube, banyak orang-orang yang membacakan bahkan berita seperti saat ini kepada Anda semua. Nah ini insya Allah akan meningkatkan sedikit demi sedikit kemampuan literasi kita. Walaupun dibacakan. Kembali lagi kita membahas bagaimana sederhananya seorang Anies Baswedan. Saya jadi teringat sebuah istilah dalam Islam yang disebut dengan zuhud. Zuhud itu bukan saat seseorang yang hidupnya terpaksa sederhana, hidupnya terpaksa pas-pasan, tapi seharian dia terus memikirkan dunia. Seharian kepalanya dipenuhi dengan kepusingan-kepusingan dunia. Kekurangan uang, kekurangan makan, atau apapun itu. Tapi zuhud intinya adalah seseorang tidak memikirkan dunia. Bahkan saat orang itu sudah mendapatkan dunia dalam genggaman tangannya. Akan tetapi dia memilih untuk melepaskan dunia itu dari genggaman tangannya, dari dalam hatinya. Walaupun dia mampu melakukan itu. Jadi zuhud itu bukan berarti seseorang itu memilih untuk tidak menggunakan pernak-pernik perhiasan dunia, tidak. Bisa jadi orang yang terlihat begitu mewah dengan segala pernak-pernik dunia yang dia kenakan, bisa jadi dia juga zuhud. Jadi zuhud itu bukan berarti seperti Anies Baswedan yang memilih untuk menggunakan mobil Innova dan bukan mobil mewah, atau tidak seperti Bapak Anies yang memilih untuk tinggal di rumah yang sederhana dan bukan tinggal di rumah yang mewah. Tapi zuhud adalah saat seseorang melihat dunia ini hanya dari asas manfaatnya saja. Misalkan saat seseorang ingin memilih dua mobil antara mobil yang sederhana dan mobil yang mewah, lalu dia menilai, oh saya akan mendapatkan lebih banyak manfaat dengan saya menggunakan mobil yang mewah ini. Maka belilah mobil yang mewah itu seandainya kita mampu. Saat kita ingin memakan nasi goreng misalkan, ada nasgor di pinggir jalan dan nasgor di restoran yang mewah. Harganya kan jauh tuh. Lalu kita lihat asas manfaatnya bagi kita seperti apa. Oh ternyata sama. Kalau mau zuhud, kita memilih tetap makan di pinggiran jalan. Jadi saya sangat berharap sekali, atau mungkin kita semua rakyat jelata sangat berharap kalau Bapak Anies Baswedan ini tetap istiqomah di jalan yang dia pilih. Karena Indonesia saat ini membutuhkan suri tauladan. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.